Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laisa Sanada dengan NPM 2020 43500 763 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indah-Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah program aplikasi yang telah saya buat yang akan diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process atau yang biasa disebut KHP pada PT Pokok Pangan Makmur. Sebelum masuk ke sistem atau aplikasinya, pertama, kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL yang terdapat dalam aplikasi exam sebagai berikut. Kita klik Start pada Apache dan juga MySQL. Hal ini wajib dilakukan agar aplikasi kita dapat terhubung dengan database. Lalu, setelah aktif, buka aplikasinya. Setelah kita membuka aplikasi, lalu sini ada tampilan login. Yang pertama kita harus lakukan adalah memasukkan nama pengguna atau username. Lalu kita memasukkan kata sandi atau password. Memencet tombol masuk untuk masuk ke halaman berikutnya. Lalu setelah login akan menampilkan main menu atau halaman utama pada aplikasi. Nah, pada main menu ini terdapat data kriteria, data subkriteria, data supplier, periode, perbandingan, keputusan, dan laporan. Pertama, kita membuka menu data supplier terlebih dahulu. Di sini udah ada table yang berisikan kode supplier, nama supplier, nomor telepon supplier, alamat supplier, dan tanggal input. Di sini ada kolom supplier yang bisa kita isi, alamat, nomor telepon yang bisa kita isi. Nah, di sini kan ada tombol simpan, hapus, ubah, dan batal. Nah, kita coba buat nama supplier yang baru. Misalkan dagingku. Misalkan alamatnya, misalkan jalan. Dagingku. Nomor 11. Misalkan. Masuk ke nomor teleponnya. Terus kita pencet tombol simpan. Ini udah kita masukin. Ada di sini. Misalkan nih, salah. Aduh, kayaknya bukan nomor 11 deh. Gitu. Kita bisa ubah nih. Misalkan nomor 19. Kita ubah. Update. Nah, udah ganti. Nah, kayaknya udah gak mau kerja sama deh sama suppliernya ini. Kita bisa hapus. Nah, tuh. Balik. Selanjutnya kita coba dengan membuka data subkriteria. Nah, ini udah ada subkriterianya ya, yang udah aku buat sesuai
sama tugas TA. Sama ini bisa diubah, disimpan, dihapus. Kita bisa, nah ini statusnya tuh harus aktif. Kalau nggak aktif dia nggak akan kebaca. Nah di sini tuh kita bisa pilih penilaiannya. Dia tuh baik, itu sangat baik, cukup, kurang atau buruk gitu ya. Nah kita selanjutnya ke kriteria. Nah, ini sama. Kita bisa nambahin kriteria. Nah, ini juga statusnya harus aktif. Kalau nggak aktif, dia nggak kebaca. Selanjutnya ke periode. Nah, kita coba buat periode. Misalkan tanggal 21. Nah, periode akhirnya Agustus tanggal 31. Tuh, kita bisa simpan. Nah, update kan. Selanjutnya kita ke perbandingan. Kita tambah dulu ya periodenya. Nah, di sini kita harus isi 1 sampai 9. Nah, kalau misalkan 1 itu artinya itu sama besarnya sama pentingnya. Nah, kalau 2 anggapannya tuh misalkan kita taruh 2 di sini. Misalnya dari mana? Dari kualitas. Kualitas itu lebih besar daripada stok gitu aja. Ya, misalkan di sini 3. Nah, kita TPA. Nah, seterusnya misalkan 4. Ini. Nah, kalau misalkan semuanya di situ ntar sel berwarna tuh dibagi 1. Lagi kita isi. Misalkan nih 4. Ini 3. 4. 4 ya. Nah, videonya kita udah isi ya. Nah, terus habis itu kita proseskan. Oke. Terus kita lihat kita di sini. Nah, kalau melihat datanya tuh ini. Misalkan korek kayak gini. Nah, mana? Kan nggak ada kriterianya. Kalau misalkan dia keluar peringatan, berarti set kriterianya. Terus pilih kriteria yang mana, misalkan kualitas. Nanti di sini ada subkriterianya nih. Cara pengisinya sama kayak tadi ya. Misalkan ini 2. Ya. Misalkan 4. 3. 3. 2. Ya. Terus kita proses. Oke. Kita lanjutin ke persediaan stok. Di situ dari kita tadi ya. Misalkan ini 3. 2. 3. 5. 6. 6. Misalkan. Harga. Kita harus isi dulu ya satu-satu. Kalau nggak bisa dihitung.
Kita isi dulu ya satu-satu biar muncul hasilnya. Kalau nggak diisi satu-satu nggak bisa muncul hasilnya. Nah, kan udah data keputusan ya. Kita tambah dulu periodenya yang tadi yang udah kita isi. Nah kita mau yang mana nih? Misalkan kawan daging. Nah, misalkan harganya di kawan daging tuh murah, lumayan deh gitu kan. Kualitasnya kayaknya berkualitas. Nah, di situ harus bilangnya 6. Nah, nggak bisa misalkan di sini 8 gitu. Nggak bisa. Ini kan. Jadi ini harus 6. Jadi karena ini tuh kriterianya tuh tentang kualitas gitu. Misalkan ini berkualitas nih kawan daging. Ini pas udah nih, kayaknya selalu ya sering banget gitu, selalu mencukupi gitu. Sekarang kayak deket banget gitu. Kayak jaraknya 2 kilo gitu. Ya udah kan. Nah, di sini tuh kalau misalkan di sini tuh kita harus 2 pemilihan ya. Kawan daging kan. Terus kita ini nih sama si karya pasta nih. Oh, dia kayak harganya lumayan murah gitu. Kualitasnya ya cukup berkualitas lah gitu. Kayak kadang mencukupi sih gitu. Terus jaraknya tuh kayak ya deketan kawan daging atau main jauh gitu. Kayak ya udah gitu. Tambah. Nah, kita simpen nih. Oke. Nah, keluar nih hasil pemilihannya. Hasil pemilihan yang tadi kita udah buat. Nih, kriterianya nih. Nah, ini kriteria yang aku udah buat tadi ya. Nih, perhitungan yang tadi udah kita buat nih. Kita cetak. Nah, kawan daging lebih menang, lebih bagus gitu. Nah, di sini juga. Nah, ini yang udah ada nih laporan suppliernya ya. Tidak laporan supplier ada. Nah, penjelasan mengenai demo aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.